Percaya apapun masalah kita, Tuhan mengangkat dalam kekudusan. Naikkan pujian bersama. Haleluya. Dalam kasih-Mu Kau membawaku. Percaya dengan iman. Dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu kami mau berlindung. Aku berlindung dalam kekudusan-Mu. Kau membawaku menang berjalan dengan Yesus. Ku lewati semua dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik. Ini yang kami tahu. Dalam kuasa-Mu aku berlindung. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Kau membawaku menang berjalan dengan-Mu. Ku lewati semua dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu percaya Kau membawaku naik. Dalam kuasa-Mu, di dalam kuasa-Mu kami mau berlindung. Oh, aku berlindung. Di dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang berjalan dengan-Mu. Ku lewati semua. Kita bangkit berdiri bersama lagi nyatakan. Dalam kasih-Mu kami percaya naik. Dalam kuasa-Mu Tuhan, di dalam kuasa kami mau berlindung. Aku berlindung. Yes. Kau membawaku menang berjalan dengan-Mu. Ku lewati semua. Yang mau berjalan dengan Tuhan katakan lagi. Dalam kasih-Mu, dalam kasih. Ini doa kami. Lewat pergumulan kami, Kau membawa kami naik bersama dengan Tuhan. Dalam cara-Mu, dalam kuasa-Mu kami mau berlindung Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Yes Lord. Kau membawaku menang. Percaya berjalan dengan-Mu. Ku lewati semua.
Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Setiap langkah kami percaya Tuhan Engkau bersama kami Tuhan. Menggandeng tangan kami Tuhan, menuntun kami Tuhan kepada kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup, yang adalah kebenaran itu betul-betul ada di hidup kami. Dan kami mau berada di dalam Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan kami mau melangkah penuh kepastian kepada kemuliaan-Mu saja Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami atas kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mana semangatnya? Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saya mengingat flashback ke belakang, bagaimana kami dulu 18 tahun yang lalu membuka gereja. Kami tidak punya kekuatan, tidak punya banyak orang. Teman-teman juga bukan pendidikan teologi. Mereka masih umur 30-40an. Tetapi yang luar biasa, selama 14 tahun sebelum pandemi, gereja bisa berkembang sampai di 60 tempat. Padahal kami bukan orang berlatar belakang akademi, rata-rata teman-teman dari teologi, bukan. Di mana Tuhan bisa membuat semua teman-teman yang luar biasa ini, sampai bisa mendirikan gereja seperti ini, saudara. Ini kalau bukan Tuhan gak mungkin. Tetapi sekarang kalau kita melihat, teman-teman, saudara sudah dibekali ada STT, ada teologi. Sedangkan kami ini sudah umur 50, 60. Mungkin sudah sebagian merosot lah. Fisiknya, mungkin kesibukan, mungkin punya cucu dan sebagainya. Bukan berkurang. Tetapi bagaimana dengan anak-anak muda sekarang? Generasi baru ini harus lebih hebat daripada apa yang pernah kita kerjakan. Itu karena kami cuma mau aja dipakai Tuhan. Karena kami mau dipakai Tuhan, dari situlah Tuhan melatih kami. Tetapi kalau kita sekarang punya sesuatu, tapi kita tidak berani melangkah, maka kita tidak akan pernah dapatkan sesuatu dari Tuhan. Orang yang tidak tahu banyak firman, baru kenal Tuhan saja, berani melangkah, Tuhan tetap menyertai dengan kuasanya. Nah, kita ini sudah lama kenal Tuhan, tapi kita kerap kali ragu-ragu untuk melangkah. Saudara lihat teman-teman kita di sini, saudara ada beberapa senior, gitu loh. Ya, termasuk WL senior masih ada di sini, saya lihat ini, gitu loh. Dulu bagaimana kita ini, saudara tahu? Jemaat cuma 30, 20, 10. Tetapi Tuhan bisa pakai seperti itu. Nah, ini sudah saatnya teman-teman. Waktunya kita bangkit, maksudnya untuk generasi selanjutnya. Kami tetap mendampingi. Tetapi kami juga punya kelemahan. Karena yang sudah usia ini kan kalah media. Gak secanggih anak muda gitu saudara. Terus manajemennya kita kan sudah komputer semua. Sedangkan yang lalu-lalu kan kita bukan orang ahli di situ. Sehingga waktunya teman-teman yang masih muda, yang generasi baru ini sudah waktunya bangkit kembali. Jangan pernah takut berjalan dengan Tuhan. Kalau kita mau tunggu umur 50 dipakai Tuhan sudah terlambat. Tuhan memilih murid-muridnya itu juga usianya di bawah 30 atau rata-rata 30. Tetapi ketika Tuhan, saudara, dia naik ke surga, dia tinggalkan, cuma mereka berjalan sama Tuhan cuma 3 tahun. 3 tahun pun, saudara, para rasul itu bagaimana dia berjalan selanjutnya tanpa Yesus. Tapi ditonton oleh kuasa Tuhan. Sehingga menyebar sampai kemana-mana. Sampai ke seluruh dunia. Pada mereka orang biasa. Tapi bagaimana dengan kita? Mau tunggu kapan?
Ini kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kuasa Tuhan tidak boleh saudara cuma mau lihat bukti. Kuasa Tuhan tidak bisa kita minta bukti. Kuasa Tuhan itu bisa kita saudara dapatkan kalau kita berani melangkah. Tapi kalau kita tidak melangkah, tidak mungkin terjadi kuasa Tuhan. Sebab itu kita harus berani melangkah. Saudara, kita tahu persis. Kalau kita ada makanan kelihatannya enak sekali. Ada disajikan makanan. Wah, ini kelihatannya enak. Saudara lihat enak. Tapi kalau tidak dirasakan, saudara tidak tahu itu kurang garam atau kurang manis. Harus dirasakan. Firman Tuhan juga sama. Jangan cuma lihat, oh ya bagus. Harus dinikmati. Harus dicerna dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan harus kita berani praktekkan. Supaya ada rasa dalam kehidupan kita juga. Demikian saudara lihat sirup merah. Manis tidak manis kita tidak tahu. Pasti saudara minum, oh kemanisan. Oh kurang manis. Kenapa bisa seperti itu? Bukan warna yang menentukan. Saudara, tetapi rasa itu. Sehingga firman Tuhan juga bukan untuk dilihat. Saudara, bukan untuk didengar saja. Tapi kita harus bisa merasakan. Kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, seumur-umur kekristenan kita menjadi satu agama saja. Saudara, agama itu artinya mencari Tuhan. Tetapi kekristenan itu di atas agama. Hanya sekarang kerap kali kita bicara agama Kristen. Sehingga akhirnya pola kita menjadi seperti agama-agama. Tetapi sebenarnya kekristenan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Bergaul dengan Tuhan. Saudara, siapa yang tidak mau bergaul dengan Tuhan? Ibadah kedua tadi saya katakan. Tempatnya neraka. Neraka itu disediakan saudara. Bukan karena Tuhan jahat. Tuhan itu kasih, kenapa ada neraka yang menghukum orang? Bukan. Tetapi neraka diberikan tempat itu untuk orang yang tidak mau bersama dan berkumpul dengan penciptanya. Kalau orang tidak mau bersama atau bergaul dengan penciptanya, mau ditaruh di mana dia? Gitu. Jadi setiap orang yang tidak mau bersama dengan penciptanya, tidak mau berkumpul dengan penciptanya, saudara, tempatnya ya neraka. Jangan salahkan Tuhan. Gitu. Tuhan ingin supaya kita bersama-sama. Sebab itu kita belum terlambat untuk kita berani melangkah. Ketika kita berani melangkah, berarti saudara kita tahu. Kita sedang latihan dalam kuasa Tuhan. Ketika kita tidak berani melangkah, saudara takut berarti kita menjauh dari kuasa Tuhan. Kemarin anak-anak muda, saya bersaksi. Bagaimana ketika saya di bawah umur 30 tahun sekitar itu. Kami bukan pendeta, cuma kami pelayan biasa saja. Bukan ahli-ahli. Hanya cuman ya ke desa-desa. Desa-desa undang kita pun bukan karena kita khotbah fasih. Karena kita pengusaha, saudara. Jadi desa itu lagi, gereja itu lagi bangun. Kami pengusaha membantu sambil memotivasi jemaat. Supaya mau sama-sama membangun. Bukan karena kami pandai khotbah. Suatu saat kami ada di Manado. Saya tidur di tempatnya, rumahnya saudaranya Pak Irwan ada di sini. Orangnya. Ketika saat itu Tuhan berbicara kepada saya. Yang punya rumah ini sakit. Ada di rumah sakit, doakan. Itu ada bapak di situ, Pak Irwan. Saya tanya, siapa yang punya rumah ini? Kenapa? Karena Tuhan berkata yang punya rumah ini sakit. Suruh saya mendoakan. Iya, memang sakit. Akhirnya besok sore saya dibawa. Ternyata yang sakit ini sudah koma. Usianya sudah 70 lebih. Profesor dokter punya rumah sakit, saudara. Anaknya dokter spesialis semua. Kamarnya untuk dia yang sakit aja itu steril. Tempatnya itu besar sekali. Bisa 40 orang. Karena yang punya rumah sakit. Di selang kiri kanan sudah tidak bisa buka mata. Semua saudara-saudara keluarganya pakai baju hitam-hitam datang menangis. Kita ini bukan pendeta, saudara.
Saya cuma waktu lihat gini, waduh gawat ini. Saudara, gimana? Mereka pada nangis semua. Saya diam-diam sampai selesai semua. Baru diomong ada yang mau doa. Mereka bukan dari Kristen kayak kita. Kristen yang lain, saudara. Yang tidak gampang mau didoa-doakan. Saya bukan pakai jas, pakai baju biasa. Akhirnya saya datang, saya berkata, Om. Dia nggak jawab, ya kau mana jawab, saudara. Kalau jawab akan berarti hidup. Om, saya Frankie. Disuruh Tuhan mendoakan Om. Ya nggak jawab. Namanya baru-baru masih muda, pokoknya sikat aja, saudara. Gitu loh. Setelah itu saya berdoa, saya pegang kakinya, bukan pegang kepalanya. Selang semua, saya pegang kakinya aja. Gitu loh. Saya pegang, saya berdoa, dalam nama Yesus kami berdoa. Gak sampai 30 detik lupa. Saya jadi lupa, saudara. Waktu saya doakan itu, gak ada apa-apa. Gak sampai 30 detik, saya sampai ngomongnya apa lupa, saudara. Begitu berdoa, saudara, tiba-tiba dia batuk. Batuk langsung duduk. Duduk langsung ngomong, aku sehat, aku sembuh, aku sehat. Dicabut semua selangnya. Anak-anaknya yang dokter spesialis, Pak, tidur dulu, Pak. Saya ini lupa amin atau tidak amin karena ribut semua, saudara. Sampai sekarang saya bingung apa sudah amin ya. Lupa. Gitu. Setelah doakan begitu, ya saya tidak bangga. Karena itu pengalaman dengan Tuhan. Gitu. Jadi saya pulang, kalau sekarang profesional, kalau saya sembuh ya. Jangan lupa ke gereja saya ya. Tapi dulu masih polos, sekarang tetap polos, saudara. Gitu. Sudah tidak boleh terbanyak macam-macam itu. Kembalikan kepada Tuhan aja. Gitu. Kadang-kadang kita digoda itu. Akhirnya saya nggak ke Manado. Itu mereka pesta. Mereka mau cari saya, tapi saya nggak ke sana, saudara. Ketika suatu hari saya pergi ke dokter mata spesialis. Ternyata anaknya itu ketemu sama saya. Saudara ketemu, oh ini pendeta Frankie ya. Saya sudah jadi pendeta, saudara. Diperiksa mata saya, oh sudah gak apa-apa Pak. Yang penting, diajarin macam-macam. Mungkin dia tahu kalau papanya seharusnya mati tapi hidup kembali. Dari sinilah saudara kita mengajak teman-teman di tempat ini. Praktekkan firman Allah dalam kehidupan kita. Dan alami pengalaman bersama dengan Tuhan. Jangan cuma satu teori terus. Orang kalau punya pengalaman dengan Tuhan, dia akan tetap gandol Tuhan. Makanya ada kan lagu bahasa Jawa, gandol Gusti. Nah itu kalau dulu saya masih muda, pelayanannya di desa-desa lagunya cuma gitu. Monggo samin derek Gusti gitu saudara. Sama gandol Gusti. Itu sekarang sudah enggak. Soalnya nyanyi gitu saudara, nih takutnya pakai selendang. Sudah beda. Sebab itu mari kita belajar firman Tuhan dengan tema yaitu menemukan dan mengimpartasikan kuasa Tuhan. Belum terlambat waktunya. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Teori tidak bisa membuat kita semangat terus. Tapi ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan, itu seumur hidup kita akan selalu kuat, saudara. Kita lihat dulu. Menemukan dan mengimpartasikan kuasa Tuhan. Kita lihat Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang mencari Tuhan. Tapi Tuhan telah mencari kita dan telah menemukan kita. Sehingga saudara, kekristenan kita bukan mencari Tuhan. Tapi kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu pererat hubungan kita dengan Tuhan. Luar biasa sebenarnya. Oleh sebab itu saudara dengan firman ini, supaya kita pergi berbuah. Dan buah itu tetap artinya Tuhan ingin supaya kita mempraktekkan ajaran Tuhan itu. Supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Yosua ketika dia mengiringi Musa, dia terkejut, saudara. Wih, Musa bisa lakukan begini.
Mana bisa turun dari surga. Dengar beritanya. Laut terbelah jadi dua. Siapa aku? Dia masih muda. Dia cuma disuruh perang saja, saudara. Itu pun kalau Musa nggak memberkati, dia nggak menang. Kemudian Musa sudah mau dipanggil Tuhan. Yosua dipilih. Pergilah kamu. Pimpinlah. Dia generasi baru. Mungkin dia cuma modal nekat saja. Mengalir ikut Tuhan. Berlatih dengan kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Dia bisa memberhentikan matahari. Amin. Dia bisa menghentikan matahari. Siapa dia? Dia bukan siapa-siapa pada zamannya Musa. Tapi ketika dia mulai bangkit dan melangkah bersama dengan Tuhan. Bukan laut terbelah menjadi dua, saudara. Tetapi matahari berhenti. Enggak. Siapakah yang bisa menghentikan itu? Jikalau Tuhan tidak bersama dengan dia. Setiap orang pasti punya sesuatu yang luar biasa. Kalau dia punya pengalaman dengan Tuhan. Kita lihat poin pertama. Melatih dalam kuasa Allah. Melatih dalam kuasa Allah. Kalau kita takut melangkah, berarti kita menjauh dari kuasa Tuhan. Kalau kita berani melangkah, saudara, berarti kita sedang melatih. Latihan dalam kuasa Tuhan. Latihan. Itu beda, saudara. Kalau kita tidak pernah latihan, saudara, kalau kita tidak pernah pull up, 1 kali pun tidak pernah bisa. Orang lain 10, wah kok bisa, aku 1 pun tidak bisa. Karena saudara tidak melatihnya. Tapi kalau saudara melatihnya, pertama sulit. Lama-kelamaan bisa 1, bisa 3, bisa 10. Orang yang lain lihat, kok bisa, aku nggak bisa. Ikut sama Tuhan bukan bicara nggak bisa. Ikut Tuhan hanya bicara mau atau tidak mau. Tuhan sedang ingin melatih kita, saudara, hari ini. Melalui segala persoalan yang kita hadapi. Melalui masalah, tantangan, pergumulan yang kita hadapin. Tuhan izinkan kepada kita. Supaya kita ini apa, saudara? Mengandalkan dan bisa menikmati kuasa Tuhan itu. Jikalau kita jadi Kristen tidak pernah menikmati kuasa Tuhan. Kita hanya duduk-duduk saja, saudara. Di gereja. Hanya 1 teori. Sayang sekali. Sayang sekali. Tadi pagi yang awal saya bicara. Tentang jiwa dan roh. Roh lah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Artinya waktu Tuhan bicara melalui firman, yang bisa menangkap itu kita, roh kita, bukan jiwa kita. Saudara, roh kita yang bisa menangkap. Makanya kalau saudara membaca satu firman Tuhan, 1 atau 2 ayat, taruh anak-anakmu atau teman-teman 10 orang. Kita baca 2 ayat saja. 10 itu beda semua nangkapnya. Ada yang ngomong, ya baguslah. Ada yang ngomong, ya biasa-biasa. Ada yang ngomong, Tuhan bicara sama aku. Bingung. Ada orang menangkap sebagai pengetahuan. Ada yang menangkap sebagai kewajiban. Ada orang menangkap untuk jiwanya. Gak cocok ayatnya. Tapi ada orang menangkap dengan rohnya. Karena Tuhan itu roh. Barang siapa menyembah, dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan bicara bahasa. Tetapi roh kita yang mau dibangkitkan, saudara. Tapi kerap kali jiwa kita menentangnya. Kita mau mencari sesuatu yang menyenangkan. Jiwa itu mencari untuk dirinya supaya disenangkan. Tapi kalau roh itu menyenangkan Tuhan, bukan dirinya. Sehingga saudara kita mau cari nyaman, cari tempat hiburan. Tetapi kalau roh kita sudah bangkit, maka jiwa kita akan dituntunnya. Sehingga kita dekat Tuhan pun kita akan mengalami sukacita. Sebab itu saudara lihat kekristenan sekarang. Semua mau minta nyaman, mau minta enak gitu. Karena mereka jiwanya saja yang disenangkan. Tadi saya katakan kembali, saudara.
satu contoh di pagi hari. Gitu. Di pagi hari. Bedanya jiwa dengan roh, ya pasti beda. Tapi saya mau kasih contoh. Seorang ibu masuk di kamar, aduh kok panas ya. Pengap, gitu saudara. Wah, atapnya seng, gak enak semua. Gak seneng dia. Gak seneng, menggerutu terus. Tapi ketika anaknya sakit di bawah atap seng itu, dia datang, itu pengap panas. Dia enggak ngomong pengap panas. Dia berkobar-kobar, nak, kenapa nak? Gini, jangan takut, dilapis saudara. Dia enggak merasakan pengapnya. Kenapa? Karena rohnya yang sedang bekerja. Jiwanya berhenti. Tidak mau menikmati enak gak enaknya. Demikian kekristenan juga sama. Kalau roh kita bangkit, saudara, kita nggak merasakan pengap, kesulitan hidup walaupun itu ada. Tapi kita bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Sehingga kita senantiasa kuat. Sebab itu kita lihat Roma 1 ayat 4. Apa firman Tuhan mengatakan? Dan menurut roh kekudusan yang dinyatakan oleh kebangkitannya Yesus dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita, anak Allah. Yesus itu berkuasa. Sehingga siapa yang percaya pada Yesus, dia akan diberi kuasa. Tapi kalau kita tidak mau berjalan dan melatih dan berani, saudara, maka kuasa itu tidak pernah ada pada kita. Sehingga kita sebagai orang Kristen yang teori, menjadi agama Kristen, bukan kehidupan kekristenan yang diwarnai pergerakan roh Tuhan. Itulah sebabnya saudara. Malah kalau saudara baca Matius 28 ayat 18, ada begitu banyak ayat yang indah-indah. Saya tidak mau kalau saya cerita itu hanya cuma cerita, tapi harus ada background ayatnya. Supaya kita tidak sampai saudara membuat satu cerita narasi sendiri. Tapi kita harus kembali kepada firman Allah. Karena firman Allah itu yang memberi kehidupan pada kita. Saya khotbah hari ini saudara seperti ini. 100 orang lebih mendengar. 100 berbeda semua. Ada yang berbeda, ya semangat, ya monoton, ya pakaiannya, ya oke lah. Tapi ada yang nangis, ada yang Tuhan aku salah Tuhan. Itu beda-beda. Tapi kalau kita hari ini membuka roh kita saudara, kita akan bisa melihat kuasa Allah bekerja. Kalau kita hanya cuma lihat jiwa, kita cuma cari hal yang menyenangkan kita. Kita lihat Matius 28 ayat 18. Tuhan sedang mendidik kita, melatih kita ini untuk berjalan dalam kuasa Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bukan hanya di surga, di bumi juga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Yang punya kuasa semua itu ada di tangan Tuhan. Makanya dia berkata kepada Petrus, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Berapa banyak kita sudah melepaskan, saudara, kesempatan untuk dipakai Tuhan. Kita lebih banyak dipakai kesempatan untuk dunia. Memang kita tinggal di dunia, tidak bisa tidak. Tapi mulai hari ini marilah bangkitkan rohmu kembali. Karena apa saudara? Tuhan sedang membimbing roh kita untuk melatih kita. Hanya roh yang bisa. Gak bisa cuma fisik jiwa. Saudara. Kita lihat hal yang kedua saudara. 1 Timotius 4 ayat 8. Melatih berjalan bersama Tuhan. Melatih berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berani melangkah, kita sedang melatih diri kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau praktek firman Allah, takut, malah kita menjauh daripada berjalan dengan Tuhan. Kita mau menyendiri. Padahal Tuhan ingin bersama dengan kita. Sebab itu saudara, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani memang bagus saudara.
Tapi itu terbatas. Tetap boleh, bukan berarti tidak boleh. Kita latihan kadang-kadang untuk jantung, untuk apa. Kita sukacita sekali. Tapi ada hasil, walaupun itu terbatas. Tapi ibadah yang cuma duduk dengar firman Tuhan, saudara. Ini jauh lebih hebat dari melatih fisik kita. Karena ini mengandung janji yang luar biasa. Jadi ketika saudara duduk di gereja ini, tidak bergerak, fisikmu mungkin tidak bertambah. Tetapi sebenarnya rohmu sedang buka. Dan kuasa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Amin. Sehingga apa yang tidak mungkin kita kerjakan bisa terjadi. Orang-orang berkata, oh Pak, enggak, kita pakai logika saja. Ya, logika. Suatu hari pun dia akan bertekuk lutut dan berdoa. Ketika dia menghadapi jalan buntu, mungkin anaknya sakit, mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini. Dia mau mengandalkan siapa enggak bisa, akhirnya dia berdoa. Kalau dia berdoa berarti saudara, berarti manusia itu terbatas. Dia membutuhkan sesuatu yang dari atas. Jadi akal kita tidak bisa kita pakai terus. Justru akal kita harus dibawa Kristus. Saudara, supaya kuasa Allah itu bekerja dalam hidup kita. Itu penting sekali. Satu pengalaman yang luar biasa. Ya, ini pengalaman anak saya, saudara. Dia kan termasuk anaknya pendeta. Yang masih muda sama. Gitu. Kadang-kadang orang-orang berkata, Ken, kamu kan anaknya pendeta. Gitu. Masa kamu gini? Dia masih SMA, saudara. Ketemu teman-temannya, dia bilang, Papa kan pendeta, aku kan bukan pendeta, Pak. Gitu loh. Kok aku disamakan sama Papa terus? Aku duduk salah, berdiri salah. Katanya anak pendeta. Gitu loh. Ya memang kamu anaknya pendeta, mau diapain? Gitu loh. Walaupun kamu bukan pendeta, tapi benih pendeta sudah ada pada kamu. Gitu loh. Sekarang dia melayani. Kadang-kadang sama teman-teman yang masih muda. Ken, gitu. Kamu kan, dia berani pendeta. Kamu kan gini, ayo bantu dong. Gitu loh. Bantu. Dia datang, Pak, aku sudah kerja, Pak. Ini orang minta bantu. Ya sudah, Pak. Uangku sebagian kasih mereka. Bukan pendeta. Gara-gara disebut anak pendeta, saudara. Ditodong ya terpaksa lakukan. Dulu dia berontak. Sekarang mulai ngurus gereja. Gitu. Ya sudah mulai pagi datang jalan kaki, saudara. Dari rumah saya. Grab bisa bayar. Kenapa enggak bisa bayar? Jalan kaki. Kurang lebih 2 kilo. Dari ujung tempat sampai kepada Holiday Inn Orchard. Jalan kaki. Musik. Setelah itu masih ngejak pemain musik semua yang lain-lain makan. Bayangin saudara. Itu bukan pendeta, tapi harus punya hati seorang hamba. Amin. Pendeta itu jabatan Bapak Ibu. Saudara jangan berkata pendeta itu hebat. Gitu loh. Sama. Gitu. Hanya cuman dia punya jabatan, tapi iman belum tentu. Setiap orang itu walaupun saudara jemaat, mungkin imanmu lebih besar dari pendeta. Mungkin kau lebih baik dari pendeta. Tetapi yang pasti jangan bicara kalau kita pendeta pasti baik. Jemaat pun engkau bisa lebih dari pendeta. Amin. Karena kita punya hati sebagai seorang hamba Tuhan. Dan dia punya pengalaman. Saudara, saya cuma cerita sama dia begitu banyak. Kadang-kadang dia cerita itu dulu Pak ya. Iya. Suatu hari cerita soal banyak hal yang sulit-sulit. Saya bilang, Bapak punya masalah ini, Tuhan bicara ini, kasih ini. Kok bisa Pak? Dan terjadi sesuatu yang sulit lah. Gak gampang lah itu. Terjadi berapa kali. Mulai dia bilang, iya bisa ya. Satu hari dia sendiri yang dapat. Dari COVID, jangankan COVID. Itu dia dapat. Yang gak mungkin. Dia akan kerja di fund manager. Posisinya masih muda. Pegang uang begitu banyak di Singapura. Dia masih muda. Bosnya, dia kerja, bosnya suruh dia ketemu, padahal masih muda saudara. Itu 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Disuruh ketemu manajer dari Hong Kong.
Tapi sampai bosnya saudara berkata begini, Ken, kalau kamu buka usaha finance di Jakarta atau Surabaya, Koko diajak, Koko mau kongsi. Saya bilang, Pak, kok dia bisa mau gini? Dia tanya apa? Dia ngomong, papamu pendeta ya? Oh iya, kok tahu? Iya, dari cara kamu kerja, dari cara kamu hidup, aku tahu pasti papamu pendeta. Gitu. Karena punya keyakinan. Dan dia dapat pengalaman dari Tuhan. Saudara, contoh ini contoh saja ya. Kan fund manager itu kan menentukan ke depan. Seandainya contoh saja. Oh mama, tahun depan gak terjadi apa-apa. Tuhan bisa ngomong, tahun depan. Oh mama ya, harga minyak akan jadi segini. Kan gak masuk akal. Kan gak masuk akal. Dan dia bisa terjadi seperti itu. Sehingga dia betul-betul sama Tuhan. Kita apapun juga, Tuhan tahu kehidupan saya. Dia tahu masa depan saya. Dan Tuhan akan menyediakan bagi kita. Dia Allah Maha Tahu, saudara. Sebab itu dia punya pengalaman sendiri. Ini yang saya ingin supaya saudara juga sama. Gitu. Harus punya pengalaman dengan Tuhan. Jangan cuma saudara cuma nerima berkat, ibadah. Punyalah pengalaman. Pengalaman dengan Tuhan itu melebihi daripada berkat jasmani. Lebih, berkat jasmani suatu hari akan habis. Tapi pengalaman dengan Tuhan menjadi sumber. Ketika kita dalam tekanan, kita akan mendapatkan aliran dari surga. Ketika kita dalam keadaan sakit penyakit, kita mendapatkan kekuatan dari Allah turun, saudara. Ketika kita kehilangan akal, kita masih tetap tenang. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Sebab itu perlu hal seperti itu. Kita terus lihat ayatnya, saudara. 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Mundur satu ayat. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Bukan cuma beribadah, melatih. Lupakan beribadah, sudah latihan sama orang lain. Saudara kalau ke tempat fitness, saudara cuma lihat-lihat saja sama saudara angkat beban itu beda. Saudara sudah bayar. Mungkin VIP, itu enggak VIP bayarnya. Saudara boleh pakai alat modern, itu enggak boleh. Saudara duduk setiap hari, lihat orang-orang, punya pelatih. Tapi kalau saudara tidak angkat beban, apakah saudara sudah latihan? Walaupun orang itu nggak punya VIP, nggak punya pelatih, nggak dapat alat modern. Walaupun itu besi kecil, tapi dia pakai, dia latihan. Gereja juga sama. Jangan berkata, aku sudah 30 tahun di gereja. Aku sudah melayani, saudara. Aku punya fasilitas. Tapi kalau kita tidak melatih roh kita hari ini, hanya cuma duduk secara fisik, roh kita tidak dilatih, sama dengan itu tidak ada gunanya. Di gereja itu mesti melatih yang dilatih, saudara, roh kita supaya bangkit kembali. Sehingga firman Tuhan berkata apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan jiwa senang tidak senang. Pelayanan itu bukan bicara soal emosi. Tapi pelayanan itu bicara tentang roh yang menyala-nyala. Jadi kalau rohnya sudah padam sulit Bapak Ibu. Walaupun saudara ngotot sekali kan kita bisa lihat. Masa pendeta itu gak bisa lihat orang ini semangat tapi emosi. Semangat tapi rohnya nyala. Masa pendeta gak tahu? Kalau gak tahu berarti dia tidak punya roh Tuhan dong. Kalau dia punya roh Tuhan bisa tahu. Jadi apalagi Tuhan yang tidak bisa dibohongin. Jadi jangan pernah berkata, Tuhan aku sudah memberi persembahan banyak. Aku punya karunia banyak, saudara. Jangan bicara seperti itu. Tapi saudara harus berkata, Tuhan biar rohku tetap menyala-nyala. Amin. Supaya jangan padam. Walaupun mungkin fisikku lemah sekalipun. Walaupun kondisiku sulit sekalipun. Rohku harus tetap menyala-nyala. Karena rohku tidak
boleh terpengaruh dengan kondisi dunia. Bukan berarti aku tidak makan maka aku lemah. Tidak. Fisik itu menjadi lemah. Makanya orang yang puasa, tidak makan, fisiknya lemah tapi rohnya bangkit. Amin. Kenapa kita harus puasa? Padahal semakin lemah. Tapi roh kita bangkit, saudara. Jadi bicara roh tidak bicara soal fisik. Tidak bicara penderitaan, tidak bicara masalah. Justru di tengah-tengah kesulitan itulah seharusnya roh kita bangkit kembali untuk mengalahkan masalah yang tidak bisa kita kalahkan secara manusia atau akal pengetahuan, tapi dengan kuasa Tuhan. Karena Tuhan berkata, segala kuasa yang di surga dan bumi telah diberikan kepada Tuhan kita. Dan Tuhan berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Melatih diri. Teman-teman, Bapak, Ibu semuanya. Hari ini jangan takut mendoakan orang lain. Tapi jangan mendoakan sambil minta imbalan. Itu yang ditakutin. Jangan takut mendoakan orang lain. Oh, ini anakku sakit. Bisa ada pendetaku. Oh, pendetaku sibuk. Tapi saya doakan. Matanya pasti juling ini. Kamu mau doakan? Serius tak? Iya. Kalau nunggu pendetaku lama. Begitu saya doakan. Kan bukan saudara yang menentukan. Bukan pendeta yang menentukan. Tuhan yang menentukan kan. Saudara yakin itu kan. Bukan manusianya kan Tuhan. Kenapa saudara gak mau bergerak? Begitu sembuh, orang itu kaget. Tapi jangan sampai saudara sombong. Itu yang berbahaya. Nanti saudara akan melihat kuasa itu bekerja. Saya ini dulu sebagai seorang salah satu direktur dari persekutuan pengusaha Full Gospel. Saat itu Full Gospel lagi redup-redupnya, Dr. Budiono baru meninggal. Surabaya sudah redup, Jakarta redup. Kami 14-15 orang saja. Saya lihat itu di kepala, waktu saya berdoa di kepala teman-teman itu ada api. Goyang kecil saudara. Kita orang biasa, pengusaha bukan besar. Duit setengah mati. Saudara, sulit. Tapi Tuhan bergerak luar biasa. 150 chapter terbuka. Kita bukan orang hebat. Kita urunan setengah mati keuangan kita. Kita bukan kelebihan malah kekurangan. Orang-orangnya masih hidup semua. Sekarang saudara. Sekarang kita gereja. Satu hari saya khotbah. Saya panggil begini. Punya masalah apa? Ini maaf, ini cuma ngomong saja. Oh, punya masalah sakit. Oke, saya doakan. Kan banyak yang maju. Saya bilang, ayo teman-teman maju. Yang sudah kita latih, saudara. Oke. Begitu, sakit apa berat? Pak Fengki yang berdoa aja, saudara. Ya sudah, saya pindah. Satu saat, mereka doain. Pak, mau didoakan apa? Bapak itu ngomong gini. Saya mau berhenti merokok, jahat. Dia perokok. Suruh doakan orang berhenti merokok. Dia bilang, oh gitu ya, sebentar ya. Datang, Pak Fengki, kenapa? Mau minta berhenti merokok. Ya doain, saya gak bisa berhenti mana doain dia. Gitu loh. Doakan apa-apa saya gak bisa, untuk merokok aja. Pokok kamu doa aja. Waduh, dia bilang, dia boleh berdoa dalam nama Yesus. Setan rokok, padahal gak ada setannya. Setan rokok, yang ngomong gak karuan emosi saudara. Berhenti gitu. Amin, saudara. Setelah amin, dia langsung keluar nangis. Aku sendiri ngerokok Tuhan. Setan ini dibuang rokoknya. Gak ngerokok saat itu. Kalau dia tidak mendoakan, gak mungkin dia bisa berhenti. Walaupun dia sedang terjebak di dalam hal yang sama. Ketika kita susah, banyak masalah terhimpit. Jangan segan-segan mendoakan orang yang juga susah. Jangan waktu kita bangkit baru doakan orang lain. Kadang-kadang waktu kita doakan orang susah dan kita susah. Kita akan berkata, jangan takut. Roh itu masuk dalam hidup kita. Sehingga kita dituntut. Pedang bermata dua. Kamu ngomong jangan takut, kenapa kamu takut? Hai munafik, kaget saudara. Iya ya. Nah dari situlah rohnya bangkit kembali. Sehingga dia bukan seorang teori dalam kekristenan. Hal yang ketiga secara singkat saudara kita lihat. Melatih hidup dalam karakter Kristus.
Kita kan ada pelajaran karakter Kristus. Ayo kita latih. Kita harus melatih nomor 1 itu sabar. Kasih, menguasai diri itu perlu, saudara. Nggak ada orang yang nggak sabar berhasil itu. Dulu saya orangnya, saudara, semangat tinggi. Usaha banyak tapi kurang sabar. Diberkati jatuh. Saya akhirnya ngerti, orang itu harus sabar dan menguasai diri. Orang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi dari orang yang menguasai kota. Walaupun saya bukan pahlawan, saya harus sabar bisa lebih dari mereka. Walaupun saya tidak bisa menguasai kota, nggak seperti pemerintah-pemerintah. Kalau saya menguasai diri melebihi daripada dia, nggak perlu jabatan. Karakter itu perlu dibentuk. Jadi kekristenan itu jangan berkata, oh aku sudah selamat, aku percaya Yesus, pasti aku selamat. Ya itu kan Tuhan memberi keselamatan kepadamu. Bukan karyamu. Loh karyamu apa? Setelah Tuhan memberi kepada kamu keselamatan cuma-cuma. Karyaku bersama dengan Roh Kudus. Membangun karakter Kristus. Bukan sebagai orang percaya tapi tidak punya karakter Kristus. Bukan orang yang punya karunia hebat menyembuhkan orang tapi tidak punya karakter Kristus. Karena karunia akan ditinggal. Dan orang Tuhan juga berkata, hanyalah kamu sekali pembuat kejahatan. Walaupun punya karunia. Karena itu pemberian Allah. Namun karakter itu kita bawa sampai di surga. Amin. Karunia tidak mungkin kita bawa. Karunia akan tertinggal di bumi. Karena itu pemberian Allah untuk perlengkapan pelayanan. Tapi yang kita bawa di surga bukan jasa untuk menyembuhkan orang sakit, bukan untuk mengusir setan, tapi yang kita bawa adalah karakter Kristus. Sebab itu sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara, jangan cuma mengejar karunia itu pasti diberi Tuhan, tapi karakter itu harus dibentuk mulai sekarang. Sebelum terlambat kita harus bentuk. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Ini kita bicara latihan semua ini. Panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Karakter harus dibentuk. Supaya kita berbuat baik bukan jahat. Saya selalu bicara sama teman-teman. Berbuatlah baik. Seandainya kita ngomong gak bisa aku berbuat baik. Tidak mampu aku berbuat baik. Kalau tidak bisa, tidak mampu berbuat baik. Minimal jangan berbuat jahat. Amin. Kalau gak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat jahat. Nomor 1 dalam kehidupan kita, bukan mengembangkan perbuatan baiknya, tapi nomor 1 mematikan kejahatan kita. Karena Yesus datang untuk mematikan semua dosa dan kejahatan. Ketika kejahatan kita matikan, otomatis kebaikan akan muncul. Tapi kalau kejahatan tidak dimatikan, perbuatan baik pun adalah jahat. Loh kok bisa Pak? Banyak orang nyumbang tapi punya motivasi. Banyak orang berbuat baik sepertinya menolong. Tapi sebenarnya dia punya sesuatu yang sudah diperhitungkannya. Makanya orang di luar Kristen, oh gak perlu percaya Yesus. Aku berbuat baik, itu adalah satu kejahatan. Karena dia mencoba untuk menyuap Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menyelamatkan kita hari ini. Supaya perbuatan baik kita itu bukan untuk menyuap Tuhan. Tetapi sebagai rasa ucapan syukur. Karena kita tidak bisa lagi berbuat jahat. Sehingga Tuhan katakan apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Harus melatih hari ini. Mulai melatih ketika mau marah sama orang. Jalan. Udah balik lagi. Kamu mau makan apa deh? Saudara. Tapi bukan royal. Hal-hal kecil jadilah baik dulu. Kalau nggak bisa, jangan mendoakan dirimu terus. Doakan orang tuamu, saudaramu, anakmu. Doakan pendetamu, teman komselmu. Setiap hari doakan. Walaupun mungkin doa satu hafalan. Tapi minimal itu perbuatan yang baik. Yang tidak diketahui orang.
orang tidak terima kasih sama kamu. Mungkin orang cuek lihat kamu. Padahal kita setiap malam doakan dia. Ini orang tetap cuek sama aku, menghina aku. Tapi tetap doakanlah. Saya tetap mendoakan. Bahkan Tuhan berkata apa? Doakanlah juga musuh-musuhmu. Doakan juga orang, berkati juga orang yang mengutuk kamu. Belajar minimal doakan seperti itu. Gak usah berkata, kamu tak doakanlah. Gak perlu. Saudara, orang itu mungkin jahat sama kita terus. Ya, Tuhan aku gak bisa balas kejahatan. Aku gak bisa lagi ngasih dia. Tapi aku minimal berdoa untuk dia lah. Supaya sehat. Amin. Ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara tahu orang kalau latihan. Ini saya dengar kemarin, ya beberapa waktu lalu. Anaknya, ya gembala kita ada salah satu gereja di luar negeri. Anaknya perempuan, saudara. Kuliah di Sydney, melayani di gereja juga. Dia tunjukkan papanya, ini loh anakku. Saya lihat, wih, perempuan latihan kickboxing. Ini suami bisa dibanting-banting ini. Gitu, saudara. Kickboxing. Dan saudara tahu, capek-capek sama pelatihnya suruh nendang. Lagi, berapa puluh kali dipaksa. Gitu. Sudah bayar terseksa lagi. Dibentak-bentak lagi. Tapi tetap mau bayar. Karena dilatih, saudara. Nah kita dilatih Tuhan. Gitu loh. Kenapa kita gak mau? Dilatih itu berarti saudara disuruh, dipaksa. Kan? Supaya kita semakin kuat. Hari ini jangan kita takut kalau kita dilatih Tuhan. Melalui masalah, melalui persoalan, Tuhan sedang melatih kita. Supaya kita masuk dalam latihan, dalam kuasa Tuhan. Melatih kita dalam bergaul dengan Tuhan. Melatih kita supaya hidup bersama dengan Tuhan. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kami sadar Tuhan, bahwa hari-hari ini Tuhan sedang melatih umat-Mu. Supaya setiap kami bukan teori, tapi kami berani melangkah. Ketika kami melangkah, disitulah laut terbelah menjadi dua. Ketika kami melangkah, disitulah kami sedang melatih dalam kuasa Tuhan. Ketika kami takut Tuhan, berarti kami menjauh dari kuasa-Mu. Ketika kami melangkah dalam firman-Mu, kami sedang melatih masuk di dalam pergaulan dengan Tuhan. Ketika kami tidak berani melangkah, seakan-akan kami ingin menjauh daripada Tuhan. Dan neraka adalah tempat orang yang tidak mau bergaul dan berkumpul dengan penciptanya. Setiap ganjaran, setiap masalah, setiap persoalan, dari awal memang mengalami duka cita. Tetapi biarlah hari ini mata kami, batin kami dibukakan. Ketika ada masalah kami tetap belajar mengucap syukur. Karena kami sedang dilatih oleh Tuhan. Tuhan, mungkin kami latihan jasmani, kelihatan fisiknya. Kelihatan secara nyata. Tapi dalam ibadah, kerap kali kami tidak kelihatan. Tetapi sebenarnya roh kami yang menyala-nyala. Roh kami yang hidup. Sebab itu di dalam ibadah Tuhan, biarlah setiap kami bukan cuma duduk, tapi kami sedang melatih roh kami melalui firman-Mu ini. Kau sucikan setiap hati pikiran kami. Supaya waktu yang sangat singkat ini, kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh merasakan manisnya firman-Mu. Kami bisa merasakan asinnya firman-Mu. Kami bisa merasakan rasa daripada kebenaran firman-Mu. Bukan hanya cuma melihat. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua hamba Tuhan dan para jemaat. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat,
dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaannya, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, sibuk, dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat, dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan.